Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya, tetap semangat walaupun kuliahnya masih online. Baiklah, hari ini kita masih membahas terkait dengan goodwill. Apabila kemarin teman-teman kita membahas goodwill untuk penggabungan usaha merger, di mana masih ingat merger itu A plus B sama dengan A atau B. Artinya apa? Artinya ketika ada dua perusahaan yang bergabung menjadi satu, maka salah satu itu akan dilebur, sedangkan satunya tetap berdiri. Untuk hari ini kita akan masih membahas terkait dengan goodwill, tapi untuk penggabungan usaha yang berbeda, yaitu kali ini kita akan membahas terkait dengan konsolidasi. Apa itu konsolidasi? Konsolidasi kemarin teman-teman juga sudah pelajari, kalau konsolidasi itu berarti A plus B sama dengan C. Artinya ketika ada dua perusahaan bergabung menjadi satu, ada perusahaan A sama perusahaan B bergabung akan membentuk perusahaan baru dengan nama baru, yaitu perusahaan C. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana sih perhitungan goodwill ketika penggabungan usahanya dalam bentuk konsolidasi. Untuk rumusnya sama teman-teman seperti kemarin rumus goodwill. Jadi yang pertama ada imbalan yang dialihkan, kemudian kepentingan yang dimiliki sebelumnya. Jika sebelumnya mungkin sudah punya persentase kepemilikan saham, maka kepemilikan yang dimiliki sebelumnya juga dihitung. Kemudian dihitung juga kepentingan non pengendali, artinya kepentingan di luar dari pengendalian yang ada. Kemudian dijumlah semua, dikurangi dengan aset neto teridentifikasi. Jadi overall rumusnya sama seperti rumus goodwill yang minggu kemarin. Cuma nanti pelaporannya saja, perhitungan saja yang akan berbeda, karena nanti kita akan proses penggabungan usahanya dalam bentuk konsolidasi. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk saja ke latihan soal. Sama seperti minggu kemarin ya, untuk contoh kasus konsolidasi nanti juga dibagi jadi dua. Ketika kasus yang pertama itu imbalannya berupa kas, dan yang kedua nanti ketika imbalan atau biaya yang dikeluarkan untuk mengakuisisi atau melakukan konsolidasi itu berupa non kas. Jadi nanti ada dua, imbalan berupa kas sama imbalan berupa non kas. Oke, di sini contohnya bisa teman-teman baca. Pada tanggal 31 Desember 2020, PT Mandiri mengakuisisi seluruh aset neto dari PT Permata dan juga PT Samara dalam sebuah statutory consolidation atau dalam sebuah penggabungan bisnis konsolidasi. Dari sini kita bisa menganalisis bahwasanya di sini kan mengakuisisi seluruh aset, artinya seluruh aset, baik asetnya PT Permata maupun asetnya PT Samara ini seluruhnya dibeli sama PT Mandiri. Artinya apa? Artinya tidak ada kepemilikan sebelumnya dan tidak ada kepentingan non pengendali karena seluruh asetnya sudah dibeli. Jadi nanti untuk perhitungan goodwillnya jelas ya, kepentingan kepemilikan sebelumnya sama kepentingan non pengendalinya berarti kosong. Selanjutnya, jadi untuk mengakuisisi seluruh aset dari kedua perusahaan ini itu harus mengeluarkan biaya sebesar 1,8 miliar. Karena di sini dia prosesnya berupa konsolidasi, artinya di sini menyebabkan PT Samara dan PT Permata itu akan dibubarkan dan membentuk entitas baru, yaitu dalam hal ini adalah PT Mandiri. PT Mandiri selain mengeluarkan 1,8 miliar tadi untuk membeli seluruh aset PT Permata sama PT Samara, PT Mandiri juga mengeluarkan biaya 40 juta rupiah untuk biaya legalnya. Dari soal ini teman-teman bisa menganalisis, tadi jelas ya, berarti kepentingan sebelumnya dan kepentingan non pengendalinya tidak ada. Kemudian yang kedua, imbalan yang dialihkan, berarti di sini imbalan yang dialihkan itu adalah biaya yang dikeluarkan PT Mandiri untuk mengakuisisi seluruh aset dari PT Permata dan juga PT Samara. Berarti dalam hal ini biaya yang dikeluarkan adalah 1,8 miliar. Jadi 1,8 miliar ini itu adalah imbalan yang dialihkan.
Di sini teman-teman juga disajikan dari laporan posisi keuangan, baik itu PT Permata sama PT Samara. Di sini juga ada berapa nilai tercatatnya, berapa nilai wajarnya. Masih ingat kemarin nilai tercatat itu adalah nilai buku atau nilai yang tercatat dalam laporan keuangannya. Sedangkan kalau yang nilai wajar itu berarti nilai yang berlaku di pasar saat ini. Jadi di sini ada dua pencatatannya, yaitu dari laporan posisi keuangan PT Permata dan juga laporan posisi keuangan PT Samara. Dinyatakan dalam ribuan rupiah ya. Langkah selanjutnya, setelah tadi teman-teman sudah tahu ya bahwasanya imbalan yang dialihkannya itu 1,8 miliar. Berarti untuk mencari goodwill, langkah selanjutnya teman-teman harus menghitung berapa sih aset neto teridentifikasi. Karena dalam hal ini ada dua perusahaan yang dileburkan, artinya nanti teman-teman juga harus menghitung aset neto teridentifikasi dari PT Permata dan juga PT Samara. Jadi satu-satu dihitung. Jadi yang pertama di sini kita mencari aset neto teridentifikasi milik PT Permata. Kemarin masih ingat rumusnya? Aset neto teridentifikasi itu adalah nilai wajar aset dikurangi dengan nilai wajar liabilitas. Di sini kita fokus pada laporan posisi keuangannya PT Permata. Berarti kita fokusnya di kolom yang nilai wajar. Di sini untuk aset-asetnya ditotalkan semua teman-teman yang nilai wajar, sehingga ketemu total nilai wajar aset itu adalah 1.860 juta. Kemudian untuk nilai wajar liabilitas, karena kebetulan di sini PT Permata liabilitasnya ada dua, yaitu ada utang usaha sama utang wesel, maka di sini dijumlahkan liabilitasnya sehingga ketemu nilai wajar liabilitas itu adalah 480 juta. Kemudian kita masukkan di sini, tinggal kita kurangkan, berarti nilai wajar aset 1.860 juta dikurangi dengan nilai wajar liabilitas 480 juta, sehingga ketemu aset neto teridentifikasi untuk PT Permata itu adalah 1.380 juta. Ini baru yang PT Permata. Berarti sama, nanti teman-teman juga menghitung berapa sih aset neto teridentifikasi miliknya PT Samara. Jadi satu-satu. Selanjutnya sekarang yang PT Samara. Overall caranya sama ya seperti yang PT Permata tadi. Tinggal teman-teman jumlahkan asetnya yang nilai wajarnya sama liabilitas yang nilai wajar, kemudian dikurangkan. Di sini diketahui nilai wajar aset PT Samara itu 630 juta, sedangkan nilai wajar liabilitasnya yaitu 350 juta. Sehingga dikurangkan ketemu aset neto teridentifikasi milik PT Samara itu adalah 280 juta. Kemudian baru kita jumlahkan. Jadi aset neto teridentifikasi milik PT Permata ditambah dengan aset neto teridentifikasi milik PT Samara. Kalau PT Permata tadi sebelumnya teman-teman sudah hitung itu ada 1.380 juta, kemudian ditambah dengan aset netonya milik PT Samara yaitu 280 juta, sehingga ketemu aset neto teridentifikasi totalnya yaitu 1.660 juta rupiah. Selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam rumus goodwill. Yang pertama ada imbalan yang dialihkan. Tadi imbalan yang dialihkan itu biaya yang dikeluarkan untuk membeli seluruh aset PT Permata dan juga PT Samara. Tadi kan mengeluarkan biaya 1,8 miliar ya. Jadi kita masukkan di sini 1,8 miliar. Kemudian untuk kepentingan yang dimiliki sebelumnya dan kepentingan non pengendali di sini kosong karena tadi seluruh asetnya itu sudah dibeli. Artinya tidak ada kepemilikan sebelumnya ataupun kepentingan non pengendali. Jadi di sini jumlahnya masih tetap sama yaitu 1,8 miliar.
Selanjutnya untuk aset neto teridentifikasi, berarti aset neto teridentifikasi ini adalah aset neto teridentifikasi total. Jadi penjumlahan dari PT Permata dan juga PT Samara yang slide sebelumnya sudah kita hitung. Berarti di sini untuk aset netonya adalah 1.660.000.000 rupiah. Sehingga kita ketemu nih goodwill-nya berarti 140 juta. Oke, selanjutnya setelah ketemu goodwill-nya tinggal kita susun untuk penjurnalannya. Yang pertama ada jurnal biaya transaksi. Di soal diketahui bahwasanya selain mengeluarkan 1,8 miliar, PT Mandiri juga mengeluarkan 40 juta untuk biaya legal. Jadi biaya legal ini kita jurnal terlebih dahulu. Karena di sini PT Mandiri mengeluarkan uang, otomatis kasnya berkurang. Kas berkurang berarti di kredit. Berarti kreditnya di sini kas 40 juta. Selanjutnya yang debitnya berarti karena tadi untuk membayar membayar biaya legal, berarti untuk akun debitnya di sini adalah biaya legal. Berarti biaya legal 40 juta di debit, kasnya di kredit juga sebesar 40 juta. Itu yang untuk jurnal biaya transaksi. Yang selanjutnya yaitu untuk jurnal akuisisi. Untuk jurnal akuisisi overall sama ya seperti yang pertemuan sebelumnya. Jadi di sini teman-teman yang membedakan adalah nanti nilainya dijumlahkan. Jadi di sini ada kas, piutang, persediaan, tanah, itu adalah jumlah total penjumlahan dari PT Permata dan juga PT Samara. Ini teman-teman fokusnya di nilai wajarnya. Jadi untuk kas misalkan, kas di sini kan 520 juta, itu diperoleh dari teman-teman lihat di soal sebelumnya di laporan posisi keuangan yang bagian nilai wajar. Untuk kasnya PT Permata tadi kan 480 juta ya. Sedangkan untuk kasnya PT Samara nilai wajarnya itu 40 juta. Jadi di total. Sehingga di sini kasnya ketemunya 520 juta rupiah. Sama halnya untuk piutang, persediaan, tanah, bangunan dan mesin juga sama. Jadi penjumlahan dari nilai wajar PT Permata dan juga PT Samara. Jadi contoh yang bangunan dan mesin, kalau nilai wajar bangunan dan mesin PT Permata itu adalah 600 juta. Sedangkan untuk PT Samara itu 300 juta. Sehingga di total ketemu di sini bangunan dan mesinnya 900 juta. Pokoknya untuk goodwill di sini diambilkan dari perhitungan tadi sebelumnya 140 kita masukkan ke sini. Sedangkan untuk yang sisi kredit atau sisi liabilitas di sini sama. Jadi kita penjumlahan dari utang usaha milik PT Permata dan juga PT Samara. Jadi nilai wajarnya ya, fokusnya teman-teman lihat di kolom yang nilai wajar. Untuk utang usaha PT Permata itu kan 170 juta, sedangkan untuk PT Samara itu 110 juta. Sehingga kalau ditotalkan nih, maka ketemu utang usahanya 280 juta. Sama untuk utang wesel juga sama, jadi di total antara utang wesel PT Permata dan juga PT Samara. Sedangkan untuk kas yang kredit di sini adalah kas untuk imbalan yang dialihkan, jadi biaya yang dikeluarkan untuk membeli aset PT Permata sama PT Samara. Jadi ada dua kas di sini ya teman-teman. Yang kas di bagian debit itu adalah kas yang diperoleh dari laporan posisi keuangan dari PT Permata sama PT Samara. Untuk kas yang bagian kredit di sini adalah kas yang dikeluarkan untuk membeli aset dari PT Permata dan juga PT Samara atau imbalan yang dialihkan tadi gampangnya. Berarti di sini imbalan yang dialihkan tadi kan 1,8 miliar. Jadi di sini kas yang bagian kredit itu sebesar 1,8 miliar. Oke, ini untuk tugasnya silahkan teman-teman kerjakan sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini teman-teman diminta untuk menghitung terkait dengan goodwill-nya, kemudian juga membuat jurnal yang
dicatat untuk PT Konsola atas akuisisi tersebut. Silakan dikerjakan. Apabila ada yang mungkin kurang paham, silakan nanti bisa ditanyakan.